nih. Sekali lagi, Shalom. Wah, seneng banget bisa ketemu lagi di hari Minggu. Sama-sama mau memuji Tuhan, sama-sama mau dengerin firman. Siapa yang seneng banget hari ini bisa ikutan? Wow, banyak banget nih Little Warrior yang hari ini lagi pada ibadah di rumah. Biarpun semuanya di rumah, tapi kita sama-sama tetap semangat ya memuji Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih kami hari ini bisa datang melalui online service Tuhan, melalui ibadah online di rumah kami masing-masing. Walaupun online tapi kami percaya semangat kami gak pudar Tuhan. Kami mau semangat betul-betul untuk memuji nama Tuhan. Tuhan berkati ya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami siap mulai ibadah sekolah minggu Little Warrior pada Minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama yuk kita memuji Tuhan. Goyang kiri kanan ya. Asik. Param, parararam, pam, pam, param, parararam. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku gaya masing-masing, berani tampil beda. Asik, sama-sama nyanyikan lagu pujian ini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, amin. Firman-Nya teguhkanku. Aku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku gaya masing-masing, berani tampil beda. Ku berdiri, oh, ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku gaya ya, berani tampil beda. Sekali lagi, ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Gaya masing-masing. Aku berani tampil beda. Yeay, haleluya. Aku berani tampil beda. Aku anak terang, aku mau berkata tidak untuk dosa. Amin adik-adik, sama-sama yuk kita bakal nyanyikan lagu pujian yang kedua. Silakan pemusik. Teman-teman boleh melompat, teman-teman boleh nyanyi, boleh nari, teman-teman boleh berputar ya. Oke, semangat puji Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Jika ku akui apa? Semua dosaku, amin. Maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap
Katakan dengan iman, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Amin. Tuhan Yesus pilihan kita ya. Kita gak mau kompromi sama dosa. Jangan mau kompromi sama dosa. Amin. Kita mau sungguh-sungguh hidup buat Tuhan ya. Sama-sama lompat. Haleluya. Yeay. Nah, adik-adik, jangan duduk dulu. Tetap berdiri. Kak Bella mau ajakin kalian buat lompat sambil bilang haleluya, haleluya, haleluya. 3 kali ya, lompatnya makin tinggi. Oke, yuk Kak Bella hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, wah hari ini seru banget ya. Kita mau masuk firman nih. Adik-adik boleh duduk di tempatnya masing-masing. Duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Oke, yuk teman-teman, adik-adik kita sama-sama mau memuji Tuhan sebelum kita dengerin firman. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan buat setiap kami. Kau baik Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu
Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, jadikan kami bait suci dan kudusnya Tuhan, biar sungguh Tuhan kami bisa jangkau keluarga kami, biar kami jadi alatnya Tuhan untuk keselamatan bangsa kami. Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, berkati Little Warrior, biar setiap kami fokus dengarkan firman Tuhan, supaya kami buka hati kami, supaya kami dengar-dengaran apa kata kakak sekolah minggu kami, gak ada yang main-main, gak ada yang main handphone, semuanya fokus Tuhan dengerin firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah buat anak-anak Little Warrior, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Little Warrior. Adik-adik apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama kakak Anas di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik di sini masih tetap semangat kan untuk terus ikut ibadah online? Nah, kakak percaya ya, adik-adik adalah adik-adik yang setia, termasuk setia dalam mengikuti ibadah online. Sambil kita juga sama-sama doain ya, supaya kita bisa segera sekolah minggu onsite lagi di gereja, dan adik-adik bisa ketemu sama teman-teman. Nah, adik-adik, hari ini Kak Anas mau sharing tentang firman Tuhan lagi nih. Tapi sebelum kita mulai, gak lupa yuk kita berdoa dulu ya sama-sama ya. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih boleh ada dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami masih bisa beribadah di hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang selama ini kira-kira pernah gak sih ada orang yang berbuat salah sama adik-adik? Nah, terus adik-adik, kalau ada orang yang bersalah sama adik-adik, kira-kira respon adik-adik seperti apa ya? Apakah adik-adik mau memaafkan mereka? Atau adik-adik sebel sama mereka? Nah, sebelum kita lanjut, kakak punya satu cerita nih tentang salah satu tokoh di Alkitab adik-adik. Jadi, walaupun orang ini dia dijahatin sama kakak-kakaknya, tapi ketika dia punya kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya itu, dia nggak balas kejahatan dengan kejahatan loh adik-adik, tapi dia malah mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih tokoh yang kakak maksud? Ayo. Ya, bener banget ya adik-adik. Tokoh yang kakak maksud adalah Yusuf. Nah, jadi adik-adik, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari papanya, yaitu Yakub. Nah, karena Yusuf ini paling disayang di antara kakak-kakaknya yang lain, hal ini membuat kakak-kakaknya tuh jadi iri sama Yusuf adik-adik. Nah, oleh karena itu, Yusuf pun dijual ke Mesir adik-adik oleh kakak-kakaknya untuk dijadikan budak. Nah, tapi adik-adik, walaupun Yusuf dijual ke Mesir, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap melindungi Yusuf adik-adik. Nah, singkat cerita adik-adik, di Mesir setelah melewati berbagai cobaan, walaupun Yusuf udah difitnah, bahkan dia dipenjara adik-adik, tapi berkat penyertaan Tuhan, Yusuf pun diangkat menjadi penguasa di Mesir oleh
Raja Firaun. Nah, lalu adik-adik, pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Jadi orang-orang di Mesir dan juga orang-orang di Kanaan itu mereka kalau mau makan, mereka harus datang ketemu sama Yusuf untuk membeli gandum supaya mereka bisa makan. Nah, adik-adik, begitu juga dengan saudara-saudaranya Yusuf. Mereka berangkat ke Mesir untuk membeli gandum supaya mereka bisa makan. Lalu adik-adik, ketika mereka tiba di Mesir dan mereka berjumpa nih sama Yusuf, Yusuf tuh tahu adik-adik kalau itu tuh kakak-kakaknya dia yang dulu udah menjual dia ke Mesir. Tapi kakak-kakaknya nggak tahu kalau orang yang berdiri di depan mereka itu adalah Yusuf, adik mereka. Nah, adik-adik, kakak-kakaknya ini mau membeli gandum karena terjadi kelaparan juga di negeri mereka. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Yusuf ya kira-kira adik-adik? Apakah Yusuf dendam sama kakak-kakaknya? Apakah Yusuf nggak mau kasih makanan untuk kakak-kakaknya? Apa Yusuf bilang, syukurin kalian sih dulu jahat sama aku. Sekarang aku nggak mau kasih makanan ke kalian, biarin aja kalian rasain. Nah, Yusuf kayak gitu nggak adik-adik? Nah, enggak ya adik-adik ya. Yusuf nggak menyimpan dendam sama saudara-saudaranya. Sekalipun saudara-saudaranya udah jahat sama Yusuf. Tapi Yusuf nggak balas kejahatan dengan kejahatan juga. Tapi apa yang dilakukan Yusuf adik-adik? Yusuf tetap kasih makanan ke saudara-saudaranya. Bahkan uang yang dibawa oleh saudara-saudaranya untuk membeli makanan itu nggak diambil sama Yusuf ya adik-adik. Bahkan Yusuf pun menghidangkan makanan untuk saudara-saudaranya. Nah, Yusuf mau mengampuni, Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Dia nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, kisah Yusuf ini bisa jadi contoh yang bagus nih untuk kita dalam belajar memaafkan. Nah, adik-adik, kira-kira nih, kalau Yusuf itu dendam sama saudara-saudaranya, kira-kira Yusuf bakal melakukan seperti yang dia lakukan tadi nggak ya? Kalau Yusuf nggak mau mengampuni saudara-saudaranya, menurut adik-adik, Yusuf bakal tetap kasih makanan itu nggak ke saudara-saudaranya? Mungkin enggak ya adik-adik ya. Mungkin kalau Yusuf dendam, kalau Yusuf nggak mau mengampuni saudara-saudaranya, mungkin Yusuf lihat saudara-saudaranya datang aja udah males kali. Bahkan mungkin Yusuf bisa bilang, pokoknya aku nggak mau bantu mereka. Mereka kan dulu udah jahat sama aku. Biarin aja mereka rasain sekarang kelaparan. Aku nggak mau bantu pokoknya. Mungkin adik-adik bisa aja ya Yusuf bilang begitu. Nah, tapi adik-adik, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf nggak seperti itu ya adik-adik. Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya adik-adik. Walaupun dulu saudara-saudaranya udah jahat sama dia, tapi ketika saudara-saudaranya kesusahan, Yusuf tetap tolong mereka adik-adik. Yusuf nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yusuf mengampuni mereka, Yusuf memaafkan mereka, juga Yusuf mau mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, kisah Yusuf ini bisa jadi contoh yang bagus untuk kita dalam belajar memaafkan. Nah lalu adik-adik, pasti deh dalam hidup kita sehari-hari itu pasti pernah ada atau mungkin akan ada orang-orang yang bersalah sama kita, yang menyakiti kita adik-adik. Mungkin ada perbuatan-perbuatan mereka yang tidak menyenangkan untuk kita, atau mungkin ada kata-kata mereka yang menyakiti hati kita adik-adik. Misalnya kalau contoh di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada teman-teman adik-adik yang nakalin adik-adik. Nah, tapi ketika kita mengalami hal itu, kita bisa pilih nih,
kita mau merespon seperti apa. Apakah kita mau benci sama mereka? Apakah kita mau dendam sama mereka? Atau kita mau balas nakali mereka, balas jahatin mereka? Atau adik-adik mau memaafkan mereka dan mendoakan mereka? Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, Tuhan Yesus mau supaya kita mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, adik-adik. Nah, adik-adik, mudah gak sih untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita? Bahkan mungkin mereka gak minta maaf sama kita, adik-adik. Nah, mungkin adik-adik terkadang sulit ya untuk kita belajar memaafkan, belajar mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, adik-adik. Oleh karena itu, kita butuh Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita untuk memiliki hati yang mau mengampuni dan memaafkan. Kita berdoa, kita minta Roh Kudus berikan kita kekuatan untuk mau mengampuni. Nah, lalu kenapa ya adik-adik? Kenapa sih kita harus mengampuni? Nah, setiap dari kita, mau kakak, adik-adik, setiap dari kita pasti pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Tapi adik-adik, ketika kita minta ampun, kita mau bertobat datang sama Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus nggak mau memaafkan kita? Enggak ya adik-adik ya. Walaupun kita orang berdosa, Tuhan Yesus saja tetap mau mengampuni kita. Tuhan Yesus aja tetap mau memaafkan kita, adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib loh, adik-adik, untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, sebegitu sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Nah, masa kita nggak mau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita? Nah, bahkan adik-adik, ketika Tuhan Yesus disalib pun, Tuhan Yesus tetap mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia loh, adik-adik. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, sebegitunya Tuhan Yesus kasih teladan untuk kita memaafkan adik-adik. Tuhan Yesus nggak membalas orang-orang yang jahatin dia, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus mendoakan dan Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang udah jahat sama Tuhan Yesus. Nah, begitu juga Tuhan Yesus mau kita bisa mengambil teladan dari Tuhan Yesus. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Kita juga bisa mendoakan mereka, adik-adik, dan nggak balas mereka dengan kejahatan juga. Nah, adik-adik, firman Tuhan pun bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, artinya Tuhan mau kita mengasihi semua orang. Gak cuman mengasihi orang-orang yang baik sama kita doang, atau keluarga kita doang, atau teman-teman kita doang. Enggak ya adik-adik, tapi semua orang. Tuhan Yesus mau kita juga tetap mengasihi orang-orang yang bersalah sama kita, adik-adik. Nah, adik-adik juga, Tuhan Yesus mau adik-adik juga mengasihi teman-teman yang nakalin adik-adik. Nah, kalau mereka kesusahan, kita tetap bantu, kita tetap tolong mereka, adik-adik. Kita juga tetap doakan mereka dan mengasihi mereka. Karena adik-adik, dengan kita mengampuni mereka, itu juga salah satu cara kita mengasihi loh adik-adik. Karena tanpa adanya kasih, pasti akan sulit adik-adik untuk kita mengampuni orang lain. Nah, adik-adik tahu gak sih? Dendam itu sama aja kayak racun loh adik-adik. Adik-adik, racun itu baik gak sih buat tubuh kita? Enggak ya adik-adik ya. Racun itu gak baik buat tubuh kita, tapi racun itu sesuatu yang jahat gitu buat kita. Nah, ketika kita simpan dendam, ketika kita dendam sama orang lain, adik-adik, itu sama aja dengan kita nyimpen racun dalam tubuh kita, adik-adik. Nah, tapi ketika kita lepaskan pengampunan untuk orang lain, itu
sama aja kita melepaskan atau kita buang racun itu dari diri kita adik-adik. Karena semakin kita simpan dendam itu, semakin nggak baik untuk kita adik-adik. Tapi ketika kita mau lepaskan pengampunan, nah kita akan beroleh damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak-anak terang, kita nggak mau jadi sama adik-adik dengan dunia ini ya. Ketika dunia ini ajarin kita untuk membenci, dunia mungkin ajarin kita untuk dendam sama orang, atau mungkin dunia ajarin kita untuk balas kejahatan dengan kejahatan juga. Tapi firman Tuhan mengajarkan sebaliknya ya adik-adik. Seperti yang tadi kita udah belajar dari kisah Yusuf, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Tuhan Yesus ajarin kita untuk mau mengampuni, mau memaafkan orang-orang yang udah bersalah sama kita adik-adik. Kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi bahkan kita mendoakan dan kita tetap mengasihi orang-orang yang udah bersalah sama kita. Nah adik-adik, siapa nih di sini yang masih ada mungkin sebel sama temennya karena dinakalin sama temennya, atau mungkin adik-adik ada yang berantem sama kakak atau adiknya, atau sama keluarganya. Nah adik-adik yuk kita belajar untuk memaafkan, kita lepaskan pengampunan, kita doakan mereka dan kita saling mengasihi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak terang. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekian ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar untuk memaafkan. Nah, adik-adik sebelum kita akhiri dan sebelum kita tutup ibadah hari ini, yuk kita berdoa lagi ya bersama-sama ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Kami mau belajar untuk memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biar Roh Kudus juga yang berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mau mengampuni. Tuhan, kalau sebentar kami mau melaksanakan aktivitas kami yang lain, biar Tuhan selalu sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Dan Tuhan juga boleh pertemukan kami kembali di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini udah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, terus ikut ibadah online setiap minggunya. Jangan bolong-bolong ya adik-adik ibadahnya. Oke? Nah, adik-adik, happy Sunday ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat pakaian bahan yang dibutuhkan kain flanel, tali U atau bisa diganti pita kecil, bebas warna apa saja, botol bekas dan botol bekas Yakult, aksesoris mata, gunting, lem tambah. Pertama-tama kita beri lem sedikit di botol Yakult lalu tempel dengan tali U-nya seperti ini. Hati-hati ya teman, kasih lemnya. Lalu dililit tali U. Lalu kita bikin telinga
kelinci seperti ini. Bikin kecil dan bikin gede dua telinga ya. Nampak telinga di sini, mata, hidung, mulut. Boleh bikin 3 ya kelincinya. Cara bikinnya sama kayak tadi. Yang batu besar kita yang pakai kain panel. Kita beri seperti ini 2 lembar. Lalu kita rem di kelincinya di sekeliling pohon seperti ini. Boleh juga ya teman-teman beli alasan ini ditempel pakai lem ya. Nah, jadi deh untuk menawar awak turis dari botol bekas. Salam.